Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini akan belajar tentang salah satu tools dalam assembly application, yaitu tools bolt connection bagian kedua. Di mana bagian pertama sudah ada pada video sebelumnya, dan bagian kedua ini kita akan membuat tools bolt connection dengan menggunakan fungsi ataupun referensi dari by hole. Karena bisa jadi ada beberapa part yang memang lubangnya banyak ya. Kalau misalkan lubangnya banyak, maka kalau kita harus mengconstrain satu persatu partnya tersebut dengan library konten yang ada untuk nut dan juga baut dan murnya ya, bolt and nutnya, maka sangat lama sekali. Nah, nanti akan ada cara yang sangat mudah dan sangat efisien dan cepat ya. Oke, silahkan disimak video kali ini. Pertama kita buat partnya terlebih dahulu ya, part sederhana untuk membuat bagian yang nanti akan disambungkan ya dengan menggunakan bolt connection seperti halnya kayak pipa ya. Oke, saya buat dari pandangan depan dulu, kurang lebih seperti ini ya, lingkaran besar ya, nilainya 100 gitu ya, lebarnya 100. Kemudian saya extrude ke belakang, oke, dengan nilai 15 mili ketebalannya. Kemudian jika sudah, di sini akan saya lubangi lingkarannya di sini dengan nilai 50. Oke, kemudian jika sudah, saya extrude lagi, cut ya, mode cut, jadi lubang. Nah, kemudian di sini saya akan membuat pipanya ya, jalur pipanya seakan-akan seperti itu ya. Saya menggunakan fungsi dari pandangan, nah ini. Kemudian saya akan menggunakan project geometry dari lingkaran yang ini supaya muncul di tengahnya, dan saya membuat jalurnya ya. Nah, seperti ini, kurang lebih panjangnya 100 juga. Kemudian ini ke bawah ya, 90 derajat dan panjangnya 100 juga. Oke. Kemudian kita fillet bagian ini. Nah, dengan nilai filletnya adalah kita isi 15. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah kita finish cut, kemudian kita gunakan fungsi dari sweep. Lalu untuk profilnya, oh ya, untuk profilnya di sini kita masih belum membuat ya untuk bentuk lingkarannya. Jadi kita harus membuat profil untuk lingkarannya sendiri. Sama ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini nilainya 50. Kalau sudah finish cut dan kita sweep, nah, otomatis akan terpilih ya lingkaran tadi, dan kita tinggal memilih padnya atau jalurnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke. Kemudian saya akan membuat seakan-akan ini berlubang gitu ya. Kita gunakan shell. Nah, untuk shellnya ini kalau sudah seperti ini, maka bisa kita gunakan ya fungsi dari hole. Jadi kalau ingin menggunakan bolt connection, salah satu kuncinya atau prinsipnya adalah kita harus membuat lubang dengan menggunakan tools hole. Tidak bisa dengan menggunakan fungsi extrude lalu cut ya, tidak bisa. Nah, jadi kita gunakan di sini buat lingkaran dulu, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian dimension ya, lalu kita kasih jarak. Kurang lebih nilainya mungkin 40. Kemudian kita kasih lingkaran dengan nilai 8 mili. Jadi nanti lubangnya 8 mili ya. Nah, jika sudah selesai, kita klik hole. Nah, baru hole ini ya, 8 mili sudah betul ya, through all, dari sampai belakang juga tembus berlubang. Kemudian kita gunakan circular pattern. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat 10 aja ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi cukup sederhana, simple ya. Nah, saya akan menambahkan di sini ya, supaya nanti terlihat ya sambungannya untuk bolt connectionnya. Jadi saya akan buat lingkaran lagi di sini.
Oke, dan juga lingkaran lagi di sini 55. Nah, mungkin 60 ya. 60. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya extrude. Oke, ada kesalahan sebentar. Nilai dari nilai ini berapa ya? Oh, nah ini saya buat 50. Oke. Lalu saya extrude. Nah, seperti ini. Ini 5 saja. Nah, saya save ya. Saya save dengan nama pipa gitu ya. Oke. Sebelumnya jika sudah bisa kita kasih warna ya, ataupun materialnya ini jenisnya stainless steel gitu aja, stainless steel. Nah, seperti ini ya, kita save lagi. Nah, jika sudah, sekarang ini anggap aja pipa ya, bagian dalamnya sini berlubang gitu ya, walaupun ini belum berlubang ya, jadi anggap saja berlubang. Nah, semisal pengen, oke, kita buat berlubang saja ya, baiklah. Kalau mau dibuat berlubang, saya buat dulu lingkarannya. Di sini lingkarannya ini ya, berarti 50 ya. Oke, 50. Kemudian jika sudah, saya akan menggunakan dari ShareSketch garisnya ini. Nah, ini ShareSketch, kemudian saya finish cut dan saya sweep. Nah, tapi dengan mode cut. Oh, berarti tadi lingkarannya ini terlalu besar ya, 50, saya buat 45 saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya sweep tadi. Nah, seperti ini ya, mode cut. Oke, jadi ini saya hilangkan dulu visibility-nya, dimensionnya, dan ShareSketch-nya. Oke. Nah, sudah ya, terlihat ya bahwasannya pipa ini berlubang gitu ya. Nah, saya save lagi. Kemudian kita masuk ke assembly. Nah, klik new standard assembly mm IAM ya. Oke, kalau sudah kita panggil. Tadi pipa tadi ya. Nah, kita panggil dari tampak depan seperti ini, kita ground dulu ya nih ya, biar tidak bergerak. Kemudian satu lagi, pipa satu lagi yang di atas gitu ya, seakan-akan dia berada di atas gitu ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian mau saya constrain dulu pipa dengan pipa ini ya. Kemudian bagian, nah ini dengan bagian, nah ini ya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih hasilnya. Oke, jika sudah selesai, saya akan menggunakan fungsi dari view set home-nya ini supaya mudah ya. Nah, mau saya set seperti ini saja. Klik kanan, set current view as home, fit to view. Oke. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa menggunakan tools dari assembly application yaitu bolt connection. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan ada banyak lubang gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa sih memanggil dengan cara place from content center ya. Jadi library yang ada di inventor ini, lalu kita pilih bolt dan juga nut, lalu juga washer gitu ya. Terus nanti kita panggil sebanyak jumlah lubang ini, misalkan ada 10 ya. Terus kita constrain satu persatu, itu bisa juga. Namun kan juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk constrain satu persatu itu ya. Nah, ada cara yang lebih mudah yaitu dengan menggunakan bolt connection. Sama juga kita memanggil bolt dan juga nut ataupun juga tambahan washer ya. Tapi di sini kita menggunakan tools bolt connection dan menggunakan placementnya referensinya dari by hole. Oke, start plane-nya dari sini. Kemudian existing hole-nya ini ya, kita bisa memilih. Nah, ini. Terus ada follow pattern. Iya, karena tadi kan kita menggunakan fungsi circular pattern kan ya untuk membuat lubang yang lainnya. Sehingga nanti yang muncul atau nanti diberikan bolt dan more itu juga seluruh lubangnya, tidak hanya dari salah satu saja. Oke, termination ini adalah sampai mana nanti plane-nya, sampai sini ya. Oke, kemudian setelah itu baru kita
memilih ini apa namanya, baut dan juga murnya. Oke, yang pertama kita pilih dulu. Oh ya, ini sini pakai isometrik ya, dan juga diameternya 8 mili sesuai dengan lubang diameternya ini 8 mili. Oke, kita tunggu sampai muncul pilihan. Nah, seperti ini ya. Oke, saya pilih pilihan yang pertama dulu sehingga muncul warna hijau nih. Warna hijau adalah bagian dari bautnya ya, yang nanti akan muncul dan terbentuk gitu ya. Dan ingat, seluruh lubang otomatis juga akan diisi dengan baut dan juga mur. Oke, kita lanjut yang di sini dulu ya. Kalau yang di bagian sini nanti bagian sebelah kanannya sini, karena kita bagian sebelah kiri, kita tambah washer dulu. Nah, jadi untuk supaya kuat gitu ya bahasanya, ketika dirapatkan dengan menggunakan baut dan murnya, kita kasih washer dulu supaya lebih kuat lagi sambungannya ataupun proses. Nah, seperti ini kelihatan kan ya, ini adalah washernya. Kemudian jika sudah, kita klik yang bawah ini untuk menambahkan bagian bawahnya atau bagian murnya gitu ya, penguncinya bahasanya. Pertama kita isi washer dulu, kemudian kalau sudah washer baru kita isi dengan bagian murnya gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Harus sabar ya, karena ini memang membuka library dari Inventor. Ini juga biasanya tergantung dari kecepatan RAM ataupun GPU yang ada atau kalian miliki ya. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Oke, terlihat ya. Nah, seperti ini hasilnya. Sangat mudah sekali dan sangat efisien ya secara waktu dan juga pengerjaan desain. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita klik karena sudah selesai ya. Untuk calculation dan juga fatigue calculationnya sini biarkan saja default ya, seperti yang tertera di tulisan ini. Jadi default saja, tidak perlu diatur lagi. Yang penting kita sudah mengatur untuk jenis dari threadnya, yaitu thread yang isometrik ya, lalu kemudian diameternya 8 mili, dan juga jenis dari baut dan washer ataupun mur yang kita mau gunakan gitu ya, karena tadi ada banyak sekali pilihannya. Oke, kalau sudah kita apply. Nah, sangat mudah sekali dan kita tunggu hasilnya. Nah, lihat ya bagaimana hasilnya, sangat-sangat efisien sekali. Seluruhnya sudah terpasang baut dan mur dan juga washer yang sudah tadi kita inputkan gitu ya, bahasanya sudah kita masukkan, dan juga tata letaknya, lalu juga bagaimana cara menyambungkannya. Kita tidak perlu menggunakan constraint langsung ya. Tapi ingat tadi kuncinya, kalau kita menggunakan referensi dari by hole gitu ya, ini harus membuat hole-nya tadi, lubangnya, dengan menggunakan tools hole ini ya, tools hole yang ini. Nah, kita tidak bisa menggunakan extrude lalu di cut, itu tidak bisa, nanti tidak akan terbentuk atau tidak akan terpilih referensi yang diminta by hole-nya tadi. Jadi harus menggunakan fungsi dari hole ini. Nah, tadi bisa dengan menggunakan point dulu ya dalam proses pembuatan sketch-nya. Setelah itu baru klik hole, atau juga bisa dengan referensi misalkan tadi menggunakan ini ya, menggunakan konsentrik gitu ya, ataupun juga menggunakan pilihan referensi linear ataupun on point. Maka kalau on point menggunakan titik, jadi harus menambahkan titik dulu gitu ya di setiap lubang, ataupun kalau misalkan belum ada lubang bisa menggunakan point di area atau di koordinat tersebut gitu ya, atau juga konsentrik ataupun juga linear. Kalau linear dan konsentrik ini lebih ke arah misalkan lubangnya atau baut dan murnya hanya satu gitu ya, atau hanya dua, jadi jumlahnya sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk jumlahnya yang banyak seperti ini terlihat pada tampilan layar ini, maka saya sarankan untuk menggunakan by hole. Oke, demikian video untuk tutorial bot connection bagian 2 kali ini. Semoga bermanfaat video ini, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.